Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di awal setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa, berbekal sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat. Ketika kita kembali kepada asal kita, ketika kita kembali menghadap Sang Pencipta kita, Sang Khalik Allah Qadirul Jalil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kisah di dalam Al-Quran yang ini terkait dengan aspek leadership atau kepemimpinan, dan juga ada aspek-aspek yang lain yang saat ini relevan untuk kita lihat dari konteks ayat yang mendiskusikan cerita tersebut. Cerita apa? Cerita Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah Nabi Musa berhasil menyelamatkan umatnya Bani Israel dari cengkraman dan kekejaman Fir'aun, maka kemudian Nabi Musa bermohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk bagi Bani Israel. Maka Allah memberikan petunjuk kepada Musa untuk melakukan semacam i'tikaf, keluar dari kaumnya, melakukan puasa selama 30 hari. Maka kemudian hal itu dilakukan oleh Nabi Musa sambil membawa 70 orang pilihan dari kaumnya, kaum Bani Israel. Awalnya mau 30 hari, akan tetapi kemudian Nabi Musa memperpanjang kembali sampai 40 hari, selama 10 hari tambahannya. Maka kemudian Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun untuk dijaga agar jangan sampai kembali kepada kesesatan. Tugas utama dari Nabi Harun adalah jangan sampai umatnya, umat Nabi Musa dan umat Nabi Harun kembali lagi menyembah berhala. Akan tetapi Bani Israel ini ternyata melenceng dari pesan Nabi Musa. Hanya ditinggalkan selama 40 hari, Bani Israel ini malah kemudian menyembah patung dari sapi yang bisa bersuara, yang dibuat oleh As-Samiri, seorang ahli sihir kerajaan Fir'aun. Nabi Musa ketika datang menemui kaumnya setelahnya mendapatkan Taurat, merasa sangat kecewa karena hanya ditinggalkan 40 hari saja kaumnya menjadi penyembah patung anak sapi yang bisa melenguh seperti sapi hidup yang dibuat oleh Samiri. Kekecewaan Nabi Musa diungkapkan kepada Nabi Harun. Kesal luar biasa sampai Nabi Musa emosi memegang kepala Nabi Harun dan menjatuhkannya. Di dalam Al-Quran, kisah tadi diabadikan di dalam surat Toha ayat 89, 90, 91. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dan sungguh sebetulnya Nabi Harun sudah memperingatkan kepada kaum Bani Israel dengan ungkapan wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan, ujian dengan patung sapi itu, dan sungguh Tuhanmu yang benar, Tuhanmu yang hak adalah Allah yang Maha Pengasih,
maka ikutilah aku dan taatlah kepadaku. Kemudian mereka menjawab dalam ayat di atas, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab Bani Israel, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya. Yakni mereka bersikukuh tidak mau meninggalkan sesembahan mereka, patung dari sapi yang bisa bersuara. Dan kami akan tetap menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami. Kemudian Musa akhirnya ketika kembali kesal dan kemudian berkata kepada Nabi Harun, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Wahai Harun, kata Nabi Musa, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka, kaum kita telah tersesat? Allah tattabi'an afa'asaita amri, sehingga engkau tidak mengikuti perintahku, tidak mengikuti arahanku. Apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Nabi Musa saking kesalnya melihat kaumnya yang tadinya nyembah Allah menjadi menyembah patung sapi. Maka kemudian Nabi Harun berkata, Wahai saudaraku, aku ini tidak memiliki kemampuan dan kekuatan seperti ini. Maka kemudian Nabi Musa mendatangi Samiri dan mengusirnya, dan kemudian Bani Israel kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil di dalam kisah di atas terkait dengan masalah leadership? Leadership itu adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengikuti apa yang kita sarankan dan arahkan kepada mereka. Itulah leadership. Leadership itu dari kata leader dan kemudian dari kata lead. Lead itu mengarahkan. Ciri orang yang memiliki kepemimpinan itu dia pandai memotivasi, pandai mendorong, menyemangati pengikut-pengikutnya atau follower untuk mengikuti satu arah atau tujuan. Dalam kisah di atas terlihat dan tampak Nabi Musa itu memiliki leadership yang kuat, strong leadership. Akan tetapi Nabi Harun, meskipun dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Harun itu orang yang pandai berdialog, bahasanya itu bagus, runut, sistematis, argumentasinya bagus, akan tetapi kurang memiliki leadership, kurang mampu memotivasi, mendorong kaumnya, sehingga kaumnya ditinggalkan oleh Nabi Musa hanya waktu 40 hari saja, kemudian menyembah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kelihatan sekali perbedaan kualitas kedua nabi tersebut. Nabi Musa memang memiliki kekurangan dalam hal berdialog, karena ketika kecil Nabi Musa pernah suatu ketika Nabi Musa digendong oleh Fir'aun, dan kemudian Nabi Musa menarik janggutnya Fir'aun sampai Fir'aun kesakitan. Maka kemudian Fir'aun menjadi curiga, jangan-jangan ini orang, ini anak nanti ke depan ini akan menjadi pembangkang. Maka kemudian untuk mengetahui bahwa apakah ini adalah calon pembangkang, termasuk nabi yang ditakutkan oleh Firaun, maka kemudian diberikan dua pilihan. Yang satu adalah bara api, kemudian yang satunya adalah sesuatu yang lain yang tidak membahayakan. Awalnya Nabi Musa kecil akan mengambil sesuatu selain bara api, akan tetapi diingatkan oleh Jibril untuk mengambil bara api, sehingga kemudian memakannya, sehingga Nabi Musa celak dalam berkomunikasi atau berkata-kata, sehingga memerlukan juru bicara, spokesperson, dan juru bicaranya adalah Nabi Harun.
Nabi Musa kurang memiliki kecakapan berbicara anak-anak karena ada problem fisik sejak kecil. Akan tetapi dia memiliki kepemimpinan yang kuat, mampu mengarahkan, memotivasi, mendorong dan mencegah orang lain, mencegah followernya keluar dari arah yang tidak diinginkannya. Tetapi Nabi Harun kurang memiliki itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan kelembagaan, dalam konteks kehidupan organisasi, dalam konteks kehidupan pekerjaan, leadership sangat penting dimiliki oleh siapapun, terlebih seorang manajer. Di dalam konsep ilmu manajemen dibedakan antara manajer dan leader. Dibedakan antara konsep manajer dan leader. Setiap orang yang memegang jabatan posisi struktural dialah seorang manajer. Akan tetapi manajer tersebut belum tentu seorang leader ketika dia tidak mampu mendorong dan memotivasi dan mengarahkan perilaku bawahannya. Akan tetapi setiap orang kita yang hadir di sini bisa menjadi seorang leader ketika kita mampu mendorong, memotivasi anggota tim kita untuk sama-sama maju ke depan, untuk sama-sama mencapai tujuan bersama. Dan itu penting untuk kita lakukan, sekaligus kita melatih diri kita menjadi seorang leader yang pandai mengarahkan orang ke arah yang lebih baik. Dan itu teramat sangat penting. Bayangkan ketika satu tim semuanya mampu menjadi leader, maka mereka akan saling memotivasi untuk memajukan tim tersebut. Ketika sebuah unit kerja, sebuah kantor menjadi seorang leader, semuanya menjadi leader, maka tim atau unit kerja itu akan maju bersama karena masing-masing saling memotivasi dan melakukan apa yang mereka ungkapkan. Salah satu ciri seorang leader diantaranya adalah dia melakukan apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan adalah refleksi dari perilaku yang dia lakukan. Ketika dia mengajak temannya, anggota timnya, rekan kerjanya atau bawahannya untuk menjaga kebersihan dan kerapihan meja tempat belajar, meja tempat bekerja, dirinya sudah terlebih dahulu melakukannya, sehingga kualitas dari perintahnya akan bermutu dan berbobot. Itulah salah satu ciri seorang leader yang tidak NATO, no action, talk only. Masih banyak ciri-ciri seorang leader yang perlu kita ketahui. Akan tetapi paling tidak masing-masing di antara kita yang hadir di sini, jika kita ingin maju bersama, jika kita ingin berprestasi dalam hidup, jangan pernah kemudian membatasi diri kita karena kita bukan seorang manajer secara struktural. Jangan membatasi diri kita untuk tidak menjadi seorang leader. Siapapun bisa menjadi leader, dan mereka insya Allah dengan semangatnya dan menunjukkannya sebagai seorang leader, kelak dia bisa jadi ditunjuk menjadi seorang manajer. Lengkap pula lah dia memiliki kewenangan, power, otoritas, dan dia memiliki leadership, maka insya Allah lembaga yang dia pimpin akan maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.